Bapa, terima kasih, kami percaya bahwa Engkau punya pesan apa yang harus kami lakukan di tengah masa-masa kami putus asa, kami sudah tidak punya pengharapan. Kami cuma mau belajar untuk percaya, karena kami hari-hari ini hanya kekuatan kami percaya. Ketika kami percaya, kami tahu bahwa Engkau pasti melakukan apa yang kami percayai. Terpuji namamu Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan hanya kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita, ya, tetap memberi yang terbaik buat Tuhan. Ingat pesan saya, tahun 2026 kita semua sudah berubah. Perubahannya apa, Bu Eli? Biasanya kita berusaha untuk minta Tuhan berkati kita 30, 60, 90, ya 100 gitu. Tapi kita hari ini mempersembahkan. Tuhan tidak minta persembahan uang, Tuhan tidak minta persembahan karena Tuhan tuh kaya raya, ya super kaya. Dia cuma mau minta persembahkan tubuh kita, kehidupan kita. Yang dulu tahun-tahun lalu suka marah, yuk mulai berubahlah hidup kita, ya. Yang suka marah jadi sabar, yang suka emosi ya kan mulai belajar mengendalikan emosi dengan baik. Yang dulu suka sakit hati, ya saudara mulai belajar untuk bersabar di dalam segala hal. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana bulu yang terkulai itu tidak akan dipatahkan. Kita percaya kalau kita sudah mengalami keadaan yang putus asa, keadaan sudah tidak bisa diharapkan lagi, semua manusia bilang sulit, mana mungkin, tidak mungkin sudah, ya. Saya adalah orang yang bonek. Orang bilang saya ini orangnya bonek, ya. Saya bilang saya bukan bonek tapi boim. Bondo iman. Kalau bonek kan bondo nekat, modal nekat. Tapi saya modal iman. Walaupun di tengah keadaan tidak ada dasar untuk berharap, saya tetap berharap. Sampai hari ini saya tetap berharap. Saya tidak pernah melihat yang namanya fakta, ya. Fakta tidak akan nyata, tapi yang nyata dalam kehidupan saudara itu janji Tuhan yang akan digenapi. Jadi fakta tunduk kepada kebenaran. Kenapa? Karena dalam kebenaran itu banyak janji Tuhan. Jadi kalau saudara lagi ngalami putus asa, lunglai, ya, bulu yang terkulai. Orang terkulai itu gimana? Ya sudah terkapar. Kayak orang di ICU yang divonis sudah tidak bisa apa-apa. Saya kalau pelayanan di ICU, ya, saya lihat orang-orang tuh kasihan saudara kalau sudah di terminal akhir, ini dilubangi, ya, terus ini dipasang kabel, ini kabel, semua ini kabel berapa, ini kabel berapa, sampai nafasnya pun, ya, nafasnya pun itu cuman gini, satu, saudara lihat ya. Orang kalau sudah di terminal akhir, sudah terkulai di ICU, itu rata-rata sudah yang sakitnya parah saudara, ya, yang sudah harus pakai alat bantu semuanya, makan ya di sonde, makan tidak bisa makan lewat sonde, ya, nafas harus bantu alat nafas, belum lagi lubang tenggorokan ini lubangnya dilubangi, semua dalam penderitaan. Mungkin kita seperti firman Tuhan di Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ingat ya, saudara, kalau tidak akan diputuskannya berarti saudara dan saya tidak boleh putus asa. Tuhan sudah berkata, nak, kamu itu seumpama orang kalau bulu itu patah, sudah terkulai. Orang terkulai itu, Tuhan, aku sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tuhan malam ini memberikan kabar sukacita. Kamu patah, kamu terkulai, tapi aku tidak akan memutuskannya. Artinya kalau sudah terkulai, waktu kita punya iman, percaya, kamu jangan putus asa, maka keadaan itu tidak akan putus saudara. Kita sendiri
Kita ini kadang-kadang, coba kalau saudara renungkan, kita ini kadang-kadang melebihi Tuhan, enggak? Sok-sokan enggak? Kita merasa Tuhan pasti putus Tuhan, putus Tuhan, sudah terkulai ya putus. Tuhan bilang, nak, kamu ini melebihi aku, ya. Kamu ini melebihi aku. Jadi Tuhan bicara gini, kalau kamu melebihi aku, ya, berarti ya sudah, kamu bilang putus, aku bilang tidak akan terputuskan. Walaupun kamu memang terkulai hari ini. Aku tahu kamu sedang terkulai. Sudah tidak bisa apa-apa. Tapi aku tidak akan memutuskannya karena pada waktu engkau terkulai, aku yang akan bertindak. Tangkap ya, berikutnya. Dan sumbunya yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Mungkin kita hari ini bukan hanya putus asa, kita sudah pudar. Pudar sumbu yang pudar nyalanya. Kita sudah tidak punya semangat yang menyala-nyala. Kita berkata, Tuhan susah, Tuhan susah, susah. Tapi Tuhan berkata tidak akan dipadamkannya. Semangat aja. Waktu engkau semangat, engkau dapat menanggung penderitaanmu, engkau akan lihat buah dan hasilnya. Pasti aku akan lakukan sesuatu. Bahkan sampai ia menjadikan hukum ini menang. Hukum itu menang. Saudara percaya, firman ini luar biasa, ya. Firman ini datang pada saat saya mulai mengalami keadaan yang putus asa. Saya mulai mengalami semangat yang sudah tidak menyala karena saya lihat fakta. Saya bilang, Tuhan, fakta ini nyata loh Tuhan di depan saya. Fakta ini nyata di depan saya. Tuhan berbicara jelas lewat firman ini. Yang nyata memang membuat engkau putus asa. Kalau lihat fakta yang nyata, kita pasti kehilangan semangat, ya. Kita pasti kelihatannya pudar, kita pasti putus asa. Tapi Tuhan berkata, jangan pernah putus asa dan kehilangan semangatmu. Yang pasti aku akan menjadikan hukumku di dalam kebenaranku itu pasti menang. Artinya gini, jangan putus asa, tetap semangat. Kamu pasti menang. Aku yang menjadikan hukum dalam kebenaran. Makanya kenapa saya berkata berulang kali, fakta itu tidak nyata. Saudara, walaupun kelihatan faktanya memang nyata kita alami, kita ngalami loh. Yang namanya bangkrut itu nyata, Bu Eli, di depan mata. Suami selingkuh ya di depan mata. Suami punya anak dengan perempuan lain di depan mata. Hutang di depan mata. Angsuran jatuh tempo di depan mata. Kanker di depan mata. Tapi satu hal kita percaya, hari ini yakinlah, Tuhan sendiri berkata, tidak akan putus, tidak akan pudar. Kalau kamu tidak putus asa, tetap semangat. Seringkali Tuhan berkata tidak akan putus. Kita yang ngeyel, putus Tuhan, putus. Tuhan berkata tidak akan pudar, nak, tidak akan dipadamkannya. Kita berkata padam ini, pasti padam. Ini sudah pudar, pasti padam. Kita ini sok melebihi Tuhan. Selebihnya kita cuma mempercayai apa yang dikatakan lewat firman, maka selebihnya nanti yang menjadikan hukum itu menang, itu Tuhan yang berperang. Tangkap ya, saudara. Contohnya gimana Bu Eli? Contohnya gini, misalnya ada orang divonis kanker sudah stadium 4. Tangkap ya, nyatanya apa? Stadium 4, dokter angkat tangan, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan saudara. Nyatanya kita pasti putus asa, kita pasti padam, semangat kita pasti padam. Duh Tuhan, orang kalau sakit sudah kanker dengar stadium 4, itu rata-rata pikiran kita pasti sudah terminal akhir. Orang sudah kehilangan semangat, orang sudah putus asa, ya, seolah-olah ya hidupnya ditentukan vonis dokter. Nangkep ya, kita lupa Tuhan itu pegang kendali hidup saudara dan saya. Saudara tangkap, kita ini bukan pengendali perencana yang baik, ya. Orang mau jaga kesehatan seperti apapun, check up tiap. Saya punya beberapa orang yang selalu rajin check up, rajin makan sehat, rajin olahraga. Tiba-tiba divonis dokter kanker stadium 4. Kira-kira
Kita bisa mengendalikan enggak? Loh, kita sudah melakukan bagian kita. Kita sudah check up, kita sudah rajin makan sehat, kita sudah rajin olahraga, tidur juga teratur, makan teratur. Tapi kenapa tiba-tiba ada kanker yang muncul dan itu sudah stadium 4? Kita sudah mengendalikan yang baik. Tapi percayalah, hari ini keadaan kita seperti apapun, Tuhan memberikan kabar sukacita di awal tahun ini, yaitu apa? Tuhan yang akan menjadikan hukumnya itu menang. Makanya Tuhan bilang ini, ndak akan padam, ndak akan aku putuskan. Waktu kita mempercayai bagaimana kebenaran itu, saudara mungkin sudah dokter angkat tangan, obat sudah ndak bisa masuk dalam tubuhmu lagi. Percayalah, ini waktunya mempercayai Tuhan yang akan menjadikan hukumnya menang. Apa hukumnya menang? Oleh kuasa bilur-bilurku kamu masih bisa bertahan hidup. Kemurahan Tuhan. Kalau kita diberi perpanjangan usia seperti Hezkia, ya 15 tahun kita masih menikmati. Mungkin kalau sudah visa kita sudah habis, ya tidak apa-apa. Tapi kan tetap bilur Yesus nyembuhkan kita selama-lamanya dalam kekekalan. Tapi banyak orang ketika minta belas kasihan Tuhan seperti Hezkia, banyak yang diperpanjang. Ya, saya punya seorang kenalan yang sudah divonis cuma 3 bulan. Sampai sekarang, saudara. Sampai sekarang sudah kira-kira 7 tahun. Masih bisa menikmati nafas kehidupan. Dokter angkat tangan, obat-obatan sudah tidak bisa. Dan dia hidup tidak pakai kemo, tidak pakai obat, tidak menderita, saudara. Dia berkata kalau sudah waktunya, ya sudah. Tapi kalau Tuhan mau memberi perpanjangan usia, dia hidup juga tidak menderita. Saya pikir dalam logika saya juga, saya pikir gini, iya ya, kalau masih diberi kesempatan, misalnya ndak diomong ndak ada obat, kan menjalani kemo, menderita, saudara. Ya, misalnya dokter bilang gini, bisa sembuh tapi kemoterapi 30 kali. Waduh, bayangin sekali aja rasanya sudah penderitaan. Stres ndak, saudara? Tapi dia juga ceritanya juga masuk akal juga. Tuhan itu baik. Waktu divonis sudah ndak bisa apa-apa, dokter ndak bisa apa-apa, dokter obat tidak bisa masuk, kemo tidak bisa masuk karena sudah stadium akhir. Saya justru menikmati hidup. Hidup tidak pakai kemo, hidup tidak pakai obat. Yang penting saya makan, saya hidup, tetap jaga pola hidup sehat juga. Di situ 7 tahun bertahan, sukacita, saudara. Walaupun dalam tubuhnya itu sudah punya kanker, tapi dia bisa makan, dia bisa jalan-jalan, hidupnya sukacita. Kenapa? Karena dia tahu ada satu pribadi Tuhan Yesus yang menjadikan hukumnya itu tetap menang. Orang bilang kamu pasti mati, kamu pasti kena kanker. Tapi dokter bilang apapun, Tuhan bilang kamu tetap bertahan, tidak akan padam, tidak akan aku putuskan kalau belum waktuku. Nafasmu tidak akan putus juga kalau belum waktunya Tuhan. Saudara percaya, hari ini penderitaan kita, hutang, apapun masalah kita, mau rumah tangga, saudara, nyatanya saudara ngalami hancur-hancuran. Tapi hari ini ada berita sukacita. Aku tidak akan pernah memutuskannya dan memadamkannya. Yang penting kamu jangan putus asa, jangan sampai semangatmu padam. Tangkap ya, ini New Year, New Hope. Yang penting saudara jalani kehidupan gimana Bu Eli? Jangan putus asa, semangat. Tiap hari jalani, lihat nyata, hutang lagi. Semangat. Saya percaya, waktu kita semangat dan kita tidak patah hati, kita tidak putus asa, ya, tidak patah semua, tidak patah hati, tidak putus asa, tidak kehilangan semangat. Saudara percaya, Tuhan menjadikan hukumnya menang. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu juga akan menang. Walaupun pihak ketiga mau merusak rumah tanggamu jenis seperti apapun, kalau kita percaya bahwa apa yang dipersatukan Tuhan itu pasti menang. Kita pasti menang. Mungkin saudara punya hutang hari-hari ini. Kalau Tuhan berkata berkat itu akan kembali. Tuhan tetap di tengah engkau susah, di tengah engkau bangkrut, berkat itu tetap ada di atas kepalamu.
Percayalah, kalau tiap hari mungkin berkat Tuhan itu bukan berkat yang besar. Mungkin bukan langsung bim salah bim besar, enggak. Tapi dari perkara yang kecil tetap disertai berkat. Kira-kira tiap buka mata ada berkat jelas, ada anugerah jelas. Makanya saya singkat padat jelas 3 hal saudara. Ya, hari ini kenapa kita tidak boleh putus asa, tidak boleh patah hati, tidak boleh padam semangatnya, tidak boleh hari ini orang putus asa itu gimana? Sudah tidak punya pengharapan. Ya sudahlah Tuhan, bangkrut ya bangkrut. Nah itu saudara percaya sama fakta, tidak boleh. Fakta tunduk kepada kebenaran. Karena Tuhan yang akan menjadikan hukumnya menang, bukan saudara. Kalau saudara percaya bangkrut, ya bangkrutlah Tuhan. Ya sudahlah, rumah tangga saya hancur, ya nasib. Enggak, kita ini enggak percaya kepada nasib. Fakta bukan nyata. Berarti yang nyata tetap Tuhan berkata, kebenaranku yang akan menjadikan engkau menang. Tangkap ya, kita ini bukan akan menang, tapi kita sudah menang. Kalau Tuhan berkata kebenaran akan memerdekakan saudara dan saya, Yohanes 8 ayat 32, kita sudah menang. Tangkap ya. Kita ini nggak boleh punya mental pecundang, saudara. Hari ini saudara menjalani kehidupan, memang fakta yang kita jalani, tapi yang nyata itu hidupmu ditutup kebenaran. Berkatmu walaupun di tengah hutang. Saudara tiap hari kalau buka mata, mulai belajarlah ya, ambil tangan daripada saudara tangan saudara buka handphone, baca berita, lihat rekening koran, saudara stres. Saudara tiap buka mata, kita sekarang punya cara hidup yang baru. Saudara taruh kepala di atas kepala, tangan di atas kepala saudara. Saudara mulai berkata, Tuhan, aku percaya satu hari ini aku buka, ada berkat di atas kepalaku, ada damai sejahtera, ada perlindungan kekuatan Tuhan yang menyertai aku, sehingga ketika aku menghadapi kenyataan hidup, aku tahu bahwa kebenaran-Mu lah yang memagari aku. Saudara percaya, kalau kita berkata bahwa kebenaran yang memagari, ini rambut saya sampai acak-acakan, saudara. Sudah bangun tidur, acak-acakan lagi. Kalau saudara berkata, Tuhan, kebenaran ini akan memagari aku. Saudara kira-kira, iblis itu berani enggak sama kebenaran? Iblis itu paling takut sama kebenaran. Makanya lawan iblis dengan iman yang teguh, yaitu perkatakan firman, iblis itu pasti lari. Makanya tiap buka mata sekarang kita berkata ya, Tuhan, aku percaya hari ini berkat itu ada di atas kepalaku. Perlindungan, kekuatan, anugerah itu akan memagari aku sepanjang hari. Ingat saudara, kalau berkat yang pagari saudara, perlindungan, kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan yang magari saudara, di tengah kanker ya sukacita, di tengah hutang Tuhan tetap cukupkan dengan berkatnya. Ya, saya sudah postingkan wanita yang punya hutang ketemu Nabi Elisa. Akhirnya apa? Nabi Elisa juga tidak minta aneh-aneh. Apa yang ada padamu? Hari ini tidak usah cari yang di luar kemampuan kita. Kita punya doa, ya doa itu. Saudara tidak punya uang, masih punya kuasa doa. Saudara tidak punya pengharapan hari ini, punya kuasa iman, geser gunung loh. Saudara jangan main-main. Ayo coba cari kekuatan apa yang bisa geser gunung. Tidak ada. Ilmu apa yang bisa sakti mandraguna. Saya kalau baca Alkitab ini, iya ya Tuhan, ternyata iman kita itu sakti mandraguna. Saudara, orang mau cari kekuatan mana? Ayo belajar ilmu di mana yang bisa menggeser gunung, saudara. Tapi firman Tuhan sudah berkata, kamu dianggap orang kecil, kamu sekarang memang tidak punya apa-apa, kamu dihina orang, tapi kamu masih punya iman loh. Imanmu itu bisa menggeser gunung. Jadi saudara jangan takut dengan musuhmu yang raksasa. Raksasa tidak bisa geser gunung walaupun besar. Ayo Goliat suruh geser gunung, bisa enggak? Tidak bisa saudara. Tapi percayalah ya, kekuatan Tuhan melalui iman kita, gunung itu loh geser saudara. Sampai firman Tuhan berkata, kalau kamu percaya aja ya, gunung ini akan menggeser saudara, akan terbanting. Apa itu? Saudara percaya hari ini kekuatan kita menggeser gunung itu masih bisa ya. Saya itu bersyukur
Waktu hujan beberapa saat, mbak saya itu kasih laporan saya. Aduh, ternyata difotokan. Saudara tahu di belakang rumah saya itu ada pohon yang besar, yang yang mungkin ya puluhan tahun, enggak tahu. Pokoknya itu sudah besar, saudara. Pohon itu kena angin karena hujannya keras. Pohon besar yang ada di belakang rumah saya itu roboh. Sudah robohnya itu bukan roboh gini, saudara. Roboh hancur, saudara. Ya, itu sudah hancur roboh. Nah, mbak saya bilang gini, kok ya Tuhan itu baik. Robohnya bisa keluar, tangkap ya, di arah keluar. Nah, kalau roboh itu masuk ke rumah saya, di dalam halaman saya, itu yang kata mbak saya bilang, itu yang namanya kamar saya, itu pasti kena semua, saudara. Makanya kadang-kadang kita juga nggak bisa mengatur arah pohon. Arah pohon tuh jatuhnya gimana ya? Arah pohon tuh harus jatuhnya. Enggak, saudara. Kita juga nggak pernah ingat kan berdoa, Tuhan kalau ada pohon tumbang, arahnya jangan menimpa ke saya, menimpa ke rumah saya. Kita juga nggak berdoa kan, lupa kan? Nah, sama. Tapi Tuhan itu tetap baik. Lewat pagar anugerah tiap hari. Mungkin pohon itu seharusnya arah anginnya ke rumah saya, tapi karena ada perlindungan Tuhan, pohon itu jatuhnya keluar. Tangkap, saudara. Makanya hari ini yuk kita sebagai orang benar tidak usah takut. Kita jalani aja, jalani tiap hari, jalani. Nah, 3 hal yang saya akan sampaikan ini jadi rema buat kita menjalani tahun 2026. Saudara boleh ngalami nyata. Saudara mungkin hari ini laporan sama Tuhan, Tuhan, faktanya nyata, hutang, anak berontak, suami ndak pulang, sakit penyakit. Mungkin kita boleh datang sama Tuhan dengan ngomong sama Tuhan. Fakta yang nyata apa? Saudara hari ini tulis fakta yang nyata apa? Tulis di kertas. Tuhan, fakta yang nyata 1, 2, 3, 4. Tapi hari ini aku percaya fakta yang nyata itu tidak pernah mengendalikan hidupku dengan luar biasa. Yang mengendalikan hidupku secara luar biasa, kita tetap Tuhan. Saudara percaya, kita ini hari ini contoh lagi. Saudara mau pergi ke suatu tempat seperti yang saya pernah cerita. Saya mau pergi ke bandara. Saya sudah prepare 2 jam sebelumnya supaya tidak terlambat. Tapi tiba-tiba apa yang saya kendalikan, tidak bisa saya kendalikan. Saya sudah tahu paling ke bandara, kalau macet-macet itu paling lama 1 jam, tidak mungkin lebih. Kalau logika berangkat 2 jam awal, kira-kira terlambat enggak? Enggak kan? Tapi dalam perjalanan di jalan tol, tiba-tiba ada kecelakaan besar. Macetnya 2 jam, saudara. Terlambat sudah. Nah, contoh-contoh seperti ini, kita bukan pengendali yang baik. Walaupun kita sudah cermat, cerdik, mengatur keuangan, ngatur rumah tangga, ngatur anak-anak. Buktinya sekarang banyak orang tua yang curhat, konseling sama saya, Bu, anak yang saya kasihi, saya didik dengan baik, saya sekolahkan di luar, ternyata kurang ajar sama saya. Bahkan meninggalkan saya, Bu, mengkhianati saya, tidak lagi menggubris saya sebagai orang tuanya. Ada banyak hal yang kita sudah prepare dengan baik-baik, tapi semua itu lepas kendali. Makanya sekarang kita tidak usah takut. Yuk, siapa yang lagi bingung dengan semua ini? Saudara percaya, saudara tidak akan dipatahkan, tidak akan terkulai, tidak akan dipadamkan, tidak akan dipatahkan. Yang penting hari ini pengendalian tuh kasih sama Tuhan. Saudara bukan pengendali keuangan yang baik, tapi mulai belajar. Makanya kenapa? Manusia itu mengalami keadaan yang seperti keadaan di luar kendali kita, supaya kita belajar mengendalikan Tuhan. Selama ini kita sombong, ya, kita merasa kita jadi orang hebat. Oh, sukses. Saudara berkata, waktu aku bertindak pasti sukses. Tapi hari ini kita belajar kenapa masalah diizinkan Tuhan terjadi. Walaupun kita sudah mengendalikan dengan hati-hati, tidak usah marah. Karena Tuhan berkata, Nak, aku mau engkau lepaskan kendali apapun dalam tanganku. Orang yang mengendalikan Tuhan diberkati. Terkutuk
kutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hari ini kita manusia, makanya kita perlu Tuhan untuk mengendalikan segala sesuatu. 3 hal di Yohanes 10 ayat 2b. Kenapa kita hari ini bulu yang terkulai tidak akan diputuskannya? Tidak usah putus asa, karena ada firman yang berkata, Yohanes 10 ayat 22b, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oh, Yohanes 10 ayat 28b, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Berarti hari ini jangan padam, jangan putus asa, ya. Yuk semangat, karena tidak ada seorang pun yang bisa merebut saudara dari tangan Tuhan. Berarti hari ini kita aman. Ya, yang lagi terkulai, tidak bisa apa-apa, sudah aman. Kita masih punya kekuatan doa yang besar kuasanya, iman yang bisa menggeser gunung. Ya, saudara, kebaikan saudara yang bisa mengalahkan kejahatan seorang. Saudara yang lagi diperlakukan jahat sama orang, disakiti, tidak usah marah. Karena kebaikanmu suatu kali kebenaran itu pasti menang. Yang baik tetap menang. Tidak mungkin yang jahat bisa menang atas yang baik. Tapi kebaikanmu pasti menang atas kejahatannya. Saudara tetap jadi pemenang. Amin. Yang kedua, Yohanes 16 ayat 22. Ya, 3 hal ini yang akan saya bahas singkat. Makanya yang patah semangat lagi katakan gini, Tuhan, aku tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merebut aku dari tanganmu, jadi tangan aku aman di tanganmu. Yang kedua katakan, Tuhan, Yohanes 16 ayat 22, tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan kita. Hari ini tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaan kita dari tangan kita. Katakan, Tuhan, suatu kali kebahagiaanku pasti kembali. Hari ini mungkin dirampas pihak ketiga. Hari ini mungkin kebahagiaanmu lagi dirampas, engkau bangkrut. Hari ini kebahagiaanmu dirampas karena engkau divonis dokter kanker. Hari ini kebahagiaanmu dirampas karena ada orang yang ambil kabur uangmu. Hari ini kebahagiaanmu dirampas karena ada orang yang menfitnah hidupmu sampai engkau hidup susah. Saudara, percayalah, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan yang akan berperang untuk memperjuangkan kebenaran ini. Saudara percaya Matius 12 ayat 20, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudara jangan takut, kita sudah menang. Kalaupun ada orang yang merampas kebahagiaan, Tuhan berkata, nak, tidak usah takut. Tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaanmu. Apa yang dirampas hari ini sehingga engkau sampai kehilangan kebahagiaan suatu kali, kalau tidak ada yang bisa merampas, itu pasti kembali. Semuanya kembali, saudara. Dan kita, waktu Tuhan mengembalikan, bukan dengan duka cita, tapi dengan kebahagiaan. Apa yang hilang hari ini? Kebahagiaan kita karena dicuri pihak ketiga, dicuri orang, uangmu kabur. Hari ini usahamu bangkrut, rumahmu hilang, hartamu berkurang banyak dan sebagainya. Itu akan dikembalikan. Karena Tuhan sendiri akan menjadikan hukumnya menang. Tuhan, aku percaya kebahagiaanku sudah kembali. Karena tidak ada yang bisa merampas, ya Tuhan, pasti kembali. Aku aman di tanganmu, kebahagiaanku kembali. Saudara boleh perkatakan iman ini setiap hari. Yang ketiga, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jadi berarti saudara bisa berkata step yang ketiga, Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih-Mu. Pihak ketiga, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih-Mu. Hutang juga tidak ada. Berarti di tengah hutang ada kasih Tuhan tidak? Di tengah engkau ditinggal suamimu, ditinggal istrimu, kasih Tuhan ada nggak? Makanya kalau kita berjalan dengan kasih Tuhan, tidak mungkin orang itu lebay, saudara. Tidak mungkin orang itu takut. Kenapa? Kasihku itu cukup. Tuhan bilang gini, dalam kehidupan sehari-hari Tuhan berkata, nak, cukup kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna. Saya kalau jalani hidup tiap hari profetik, saudara. Saya bilang gini, Tuhan, memang aku lagi lemah. Memang aku lagi rasanya sumbu itu pudar, ya. Rasanya saya lunglai, rasanya mau putus asa.
rasanya saya hari ini sudah buluh yang patah itu terpatah-patah ya. Tapi saya percaya justru di saat saya terpatah-patah, saya sudah lunglai tidak bisa apa-apa, justru hari-hari ini saya bukan berjalan dalam kehancuran. Saya memang jalani kesusahan, fakta yang nyata tidak enak. Tapi bukankah ini kuasamu sempurna? Yang saya hadapi bukan lagi fakta, bukan lagi nyata yang membuat saya nyesek. Saya berjalan dengan kesusahan setiap hari. Itu berjalan dengan kuasa Tuhan yang sempurna. Saya berjalan dengan kasih Tuhan yang lebih dari cukup. Makanya 3 hal ini saya akan tunjukkan ayat perbandingannya. Yang pertama, mulai katakan tiap pagi, sudah ya praktek ya. Tuhan, aku hari ini, pagi ini aku berjalan dengan berkat, anugerah, kekuatan, perlindunganmu yang memagari aku. Tangkap ya. Kalau itu sudah jadi pagar, tenang. Mau terkulai, tidak akan putus. Mau pudar, sumbumu mau pudar, tidak akan padam. Makanya setiap hari saudara mulai katakan, Tuhan, tidak ada satupun yang bisa merampas aku dari tanganmu. Aku aman di tanganmu. Tuhan, tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan dalam hidupku. Berarti aku hari ini pasti menikmati kebahagiaan. Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih-Mu. Aku berjalan dengan kuasa-Mu yang sempurna setiap hari. Aku berjalan dengan kasih-Mu. Hutang dengan kasih Tuhan, mana yang lebih besar? Kalau saudara percaya hutang lebih besar, maka kita tidak melihat kasih Tuhan. Tiap hari saya kalau dihadapkan dengan Goliat saya bilang gini, Tuhan, masalah saya dengan kasihnya Tuhan, jelas kasih Tuhan jauh lebih besar. Kasih-Mu itu jauh lebih besar. Kita ini kadang tidak bisa mengerti apa yang Tuhan akan kerjakan. Kalau berbicara kasih, berarti Tuhan itu murah, penyayang, panjang sabar, penuh belas kasihan. Yang pertama, yuk kita lihat ayat perbandingannya. Kenapa tidak ada yang bisa merebut saudara dari tangannya? Yehezkiel 34 ayat 26 dan 27. Yehezkiel 34 ayat 26 dan 27. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku itu menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Hari ini hujan air matamu itu hujan berkat. Jangan takut. Di mata saudara air mata. Tapi di mata Tuhan air matamu itu hujan berkat mata air. Kalau Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau dan semua yang di sekitarku, gunungku menjadi berkat, maka aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itulah hujan yang membawa berkat. Hari ini kita cuma tunggu waktunya Tuhan. Air mata enggak apa-apa, itu fakta ya. Tapi ada waktunya. Suatu kali air matamu itu jadi hujan berkat mata air. Tidak ada yang namanya saudara berjalan maju bercucuran air mata, pulangnya bonyok semua. Tidak ada kan firmannya, orang yang berjalan maju, Mazmur 126, bercucuran air mata, pulangnya pasti dengan sorak-sorai. Hujan berkat. Air matamu ditampung sama Tuhan. Tuhan disakiti, tidak apa-apa nak. Tuhan ditagih hutang, toko sepi, tidak apa-apa nak. Aku tahu kok belum waktunya. Nanti air matamu ini waktu sedih, kamu nangis saja. Penderitaan, kesengsaraanmu semua aku tampung. 3 ini yang ditampung Tuhan kalau saudara baca firman. Air mata, penderitaan, kesengsaraan. Tangkep ya, paket yang gak enak loh ini yang ditampung sama Tuhan. Tuhan tidak nampung harta saudara. Tapi yang Tuhan tampung dalam kirbatnya hari ini adalah air mata. Ya, yang berkata, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Penderitaan ya ditampung juga, kesengsaraan kita didaftarkan sama Tuhan. Berarti semuanya ditampung. Kalau ini sudah ditampung, saudara tenang aja.
Tuhan, nggak punya uang dihina, nggak apa-apa, semuanya aku tampung kok, nggak sia-sia. Suatu kali nanti aku akan mencurahkan cawan ini jadi cawan berkat. Tuhan kan punya dua cawan murka dan cawan berkat. Saudara yang hidup dalam kebenaran ini akan menang, saudara. Karena cawan berkat itu cuma tunggu waktunya Tuhan. Pluk, saudara, hujan berkat. Air mata itu jadi hujan mata air. Apa yang hari ini menurut hidupmu susah, ndak susah lagi. Makanya nikmati hidup yang berikutnya. 27. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya. Nanti di sekitar saudara, yang saudara tuai, yang saudara tabur, itu akan saudara tuai dengan buah. Dan tanah akan memberi hasilnya. Mereka, saudara dan saya, akan hidup aman tentram. Waduh, aman tentram. Orang yang dikejar-kejar ini aman tentram. Banyak orang kejar aman tapi tidak tentram. Ya, orang dunia itu kan kejar aman, cepat masalah selesai dengan tipu sana tipu sini, berbuat salah ya, tapi tidak tentram. Kelihatannya aman secara masalah, tapi kita hari ini hidup aman tentram. Hari ini jangan takut dengan fakta yang kelihatannya membuat saudara tidak aman, tidak tentram. Tapi Tuhan berkata, waktuku nanti engkau akan lihat. Kalau aku berkata, tidak ada seorang pun yang bisa merebut engkau dari tanganku, berarti engkau aman dan tentram. Lihat ya, mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mungkin kita diperbudak dengan apa hari ini? Hutang lagi menjerat kita. Ya, pihak ketiga yang rusak masalah rumah tanggamu lagi menjerat saudara. Kanker lagi menjerat saudara. Hari ini pastikan 3 hal. Tuhan akan memberikan hujan berkat pada waktunya. Buah yang bisa kita nikmati pada waktu kita menuai. Yang ketiga, ada keamanan dan ketentraman selama-lamanya. Hari ini yuk nikmati, jangan putus asa. Saudara katakan, Tuhan ada hujan berkat pada waktunya. Ada buah yang manis pada waktu aku menuainya. Ada keadaan yang aman dan tentram selama-lamanya. Itu berarti hari ini yang lagi putus asa bangkit. Yuk. Nyatanya gimana Bu Eli? Jalani. Saudara ndak boleh lari dari fakta. Ya, lari pagi boleh saudara. Tapi lari dari kenyataan ndak boleh saudara. Ya, banyak orang lari dari kenyataan malah masuk dalam kenyataan yang lebih parah. Ada seorang yang saya ketemu waktu saya pelayanan di penjara. Saya tanya, kenapa kamu masuk penjara? Iya Bu, saya masuk penjara ini divonis 17 tahun. Hah? Saya bilang, kenapa? Iya, karena kepepet waktu itu, kepepet kenyataan hidup saya dililit hutang, saya dikejar-kejar hutang, dan saya lihat bagaimana saya punya anak, saya punya istri, sehingga suatu kali saya ada penawaran seorang untuk menjadi kurir, ya, menjadi kurir, tapi saya difitnah. Akhirnya saya bukan difitnah jadi kurir, saya difitnah jadi bandar Bu. Padahal saya ini cuma jadi kurir yang cuma dijanjikan waktu itu. Saya pikir ya lumayan lah, terima uang 3 juta untuk 1 bulan hidup. Saya pikir hanya jadi kurir 5 menit, saya itu bisa bertahan hidup 1 bulan dengan 3 juta, mungkin 2 bulan. Saya pikir cuma 5-10 menit. Dia berkata tolong drop aja. Ternyata di situ saya dijebak Bu Eli. Saya dijebak menggantikan dia. Ternyata dia suruh saya jadi kurir. Itu ternyata saya dijebak menggantikan dia jadi bandar. Di situ dia ditangkap. Makanya kalau orang lari dari kenyataan malah dapat kenyataannya. Bu, saya nyesel Bu, ternyata saya membelani, orang Jawa bilang ini, saya membelani, saya demi uang 3 juta hari ini istri sama anak saya ndak jelas nasibnya karena vonis saya adalah ndak tahu 15 tahun atau berapa, saking banyaknya yang waktu itu saya
saya drop barangnya, saya enggak tahu loh Bu, di dalamnya itu ada berapa gram narkoba, berapa banyaknya saya enggak tahu. Saya cuma disuruh ngedrop, katanya cuma 5-10 menit jaraknya, ternyata saya dijebak. Makanya hari ini enggak ada orang yang lari dari kenyataan ya. Lari pagi boleh saudara, kalau stres lari pagi aja, atau lari di tempat sama treadmill gitu ya, daripada lari dari kenyataan nanti tambah pahit. Saudara enggak perlu lari. Bu, gimana sekarang? Hadapi, hutang harus dihadapi, karena hutang juga harus dibayar ya. Hutang dihadapi semuanya. Yang kedua, hari ini ada keamanan, ketentraman. Yang kedua, kalau tidak ada yang merampas kebahagiaan tadi, yang tidak ada yang bisa merampas dari tangan Tuhan. Yang kedua, yuk Mazmur 16 ayat 11, satu poin lagi kita selesai. Hari ini yuk saya ajari setiap anak Tuhan happy ya, happy ye tiap hari bersama Tuhan. Tidak usah bingung dengan masalah. Saudara makin bingung, makin stres. Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara lihat ya, pemazmur itu berkata, Daud berkata gini, di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Berarti hidup kita di jalan kehidupan kita, Tuhan mau pesan gini buat setiap saudara dan saya. Nak, jalani ya kehidupan ini 12 bulan ke depan. Masih ada 12 bulan ke depan. Saudara, firman Tuhan berkata, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan Tuhan bilang gini, aku sudah tahu jalan hidupmu 12 bulan ke depan. Kamu enggak tahu apa-apa, tapi aku sudah tahu. Tangkap ya. Dan Tuhan berkata, 12 bulan ke depan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Bahkan ada nikmat senantiasa. Berarti jalani, nikmati, syukuri. Tangkap ya. Jalani, nikmati, syukuri. Makanya ayat jalani, nikmati, syukuri itu dari Mazmur 16 ayat 11. Saudara, hari ini yakinlah kalau Tuhan berkata, nak, tidak ada yang bisa merampas kebahagiaanmu. Tiap hari kamu hidup bahagia. Jalani, aku sudah tahu jalan kehidupanmu 12 bulan ke depan. Aku tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu 1 jam tidak tahu apa-apa. 1 jam kita masih tahu tidak? Kita masih hidup atau tidak? Kita tidak tahu apa-apa. Apa yang kita bangun dengan usaha. Saudara jangan ngiri dengan orang berdosa. Saya itu dengar waktu saya di Amerika, ya beberapa minggu yang lalu, saya itu dengar seorang cerita gini. Ibu tahu ada seorang yang sukses. Dia tidak pernah tahu nasib hidupnya, Bu Eli. Uang bergelimang harta, ya. Harta banyak, semuanya banyak, ya. Rumah banyak, mobil banyak. Orang saya dulu kalau lihat hidupnya sampai ngiler. Saya bilang gini, aduh kalau diciprati, dibagi dikit aja saya sudah bisa hidup loh gitu ya. Hidup berapa tahun? Wih, semua orang pasti bilang itu orang sampai ngiler saudara. Tapi siapa yang tahu Bu Eli? Dalam sekejap Bu Eli, ternyata waktu itu ada peristiwa, enggak tahu dia dihack orang atau apa saudara ya. Ternyata hari itu semua keadaan hidup berubah. Dari yang mewahnya luar biasa, hidupnya sekarang ada di penjara. Harta semua habis dalam sekejap, semua disita semua. Dan saudara percaya, kalau kehidupan hari ini tidak berjalan bersama Tuhan, nikmatmu itu cuman sementara. Tapi firman Tuhan itu keren. Kita harus percaya, bahagia loh saudara. Tuhan bilang gini, aku sudah tahu jalan kehidupanmu. Ada sukacita yang berlimpah-limpah. Berarti hari ini di tengah hutang, Tuhan bilang ini, sukacita aja. Sukacita aja. Kalau aku berkata sukacita berlimpah-limpah, itu berarti engkau pasti ketemu sukacita. Tangkap ya, jalan kehidupanmu di depan, itu ada sukacitanya bukan sedikit, tapi berlimpah-limpah. Jadi hari ini kita ini cuma tinggal jalani aja. Nanti ketemu ujungnya. Tenang, aku sudah tahu jalan kehidupanmu. Tenang nak, naik arahnya. Jalan kehidupanmu, sukacitanya berlimpah-limpah. Dan nikmatnya senantiasa. Senantiasa itu always.
Jadi saudara dan saya tidak boleh jalani hidup itu mukamu itu lonjong, stres, ngerenungi nasib ya, memang nasibmu lagi bangkrut, nasibmu lagi ditinggal sama suami, tapi itu bukan nasib yang menentukan hidupmu selama-lamanya. Tuhan tetap berkata, aku sudah tahu jalan hidupmu, Eli. Sudah tahu jalan hidupmu. Siapa ini? Deborah, Rani, Sofian. Siapa yang lagi malam ini bergabung? Gracia, semua, Dini. Aku sudah tahu. Luciana, aku sudah tahu. Tenang. Memang engkau lagi hutang besar. Engkau lagi ngalami masalah rumah tangga besar. Badai besar. Tapi aku minta hari ini, jalani, nikmati, syukuri. Karena aku sudah tahu jalan kehidupanmu, ada nikmat senantiasa, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Kalau sukacitamu berlimpah-limpah, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bersyukur. Amin. Nah, yang terakhir, ya, hari ini tenang aja, saudara dan saya tenang sudah ya. Hari ini yuk kita semua pasti ada sesuatu jalan kehidupan yang saudara hari ini penuh kebahagiaan. Jalan hidupmu pasti penuh kebahagiaan. Titus 2 ayat 13 itu berkata, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Kita ini cuma menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Titus 2 ayat 13. Jadi sekarang tidak ada alasan kita tidak bisa JNS. Jalani, nikmati, syukuri. Hutang, jalani, nikmati, syukuri. Suami tidak pulang, jalani, nikmati, syukuri. Hari ini anak kurang ajar, jalani, nikmati, syukuri. Hari ini hartamu berkurang banyak, engkau ditipu orang, jalani, nikmati, syukuri. Sampai nanti engkau akan lihat, aku sudah tahu jalan kehidupanmu. Hutang aku tahu kok. Hutang nanti aku akan tutup dengan sukacita yang berlimpah-limpah dan haujat, nikmat senantiasa, always. Saudara, hari ini tinggal pilihan hidup kita. Mau percaya fakta atau percaya kebenaran. Tuhan berkata sampai ia menjadikan kebenaran itu menang. Tangkap ya, hukumnya itu menang. Saudara percaya hari ini kita bukan kalah. Walaupun pelakor, wanita tobat itu di atas angin penderitaanmu, engkau tetap keluar lebih dari pemenang. Tangkap ya. Tuhan tidak mungkin berpihak pada wanita tobat. Tuhan tidak mungkin berpihak kepada orang yang jahat. Tapi Tuhan selalu berpihak kepada orang yang benar. Tangkap ya. Ada seorang ibu yang berkata beberapa saat, dia telepon saya, dia nangis, Bu, saya ini stres berat loh Bu Eli. Bu Eli tahu saya memang punya kesalahan ya. Dia bilang suatu kali dia itu sering karena uang belanja tidak cukup ya. Akibatnya dia pinjol, saudara. Dia pinjol. Dia tidak ngomong sama suaminya. Sampai suatu kali dia sudah mentok itu sudah tidak ada jalan keluar. Sehingga suaminya ketahuan karena tiap hari datang debt collector, saudara. Akhirnya mau tidak mau, ibu ini ngaku, saudara. Ngaku suaminya marah, saudara. Suaminya marah besar. Saya bilang, Bu, ya memang resiko kalau memang ibu harus ketahuan dimarahi, ya diem aja. Iya Bu, saya sudah diem, saya sudah tidak bantah, saya akui kesalahan. Tapi Bu Eli, suami saya itu membalas dengan selingkuh. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Apapun kesalahan, kita ini ingat loh ya hukumnya Tuhan. Balas setiap kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi ini jadi pembelajaran buat kita. Mungkin istri-istri juga dalam posisi punya suami yang hari ini tidak ideal. Saudara tetap tidak boleh membalas dengan meninggalkan suami. Tidak boleh meninggalkan istri walaupun kesalahannya seperti apa. Coba kalau Tuhan bicara hari ini, aku tinggalkan engkau karena engkau sudah kebangetan jadi anakku bebal, aku sudah tidak mau ngampuni. Kira-kira kita jadi apa, saudara? Tapi kita ini sudah menerima 100% kasihnya Tuhan, kebaikan Tuhan 100%, maka kita harus menyalurkan itu kepada orang yang nyakiti kita, yang jahat sama kita. Juga jangan pelit-pelit.
Kalau Tuhan tanpa batas mengasihi, mengampuni kita, kita juga harus mencurahkannya juga tanpa batas. Jadi saya bilang, ibu tenang aja, bu, apa karena memang saya salah, saya dihukum? Enggak, saya bilang. Enggak ada yang namanya hukum itu membalas kejahatan dengan kejahatan, enggak ada. Lah kalau ini kan hukumnya enggak benar. Sudah kamu salah, suamimu balas dengan selingkuh. Lah ini kan di mata Tuhan jahat dibalas jahat, enggak benar. Hari ini posisi ibu jangan membalas suami lagi. Sudah, ibu ngakui kesalahan itu seperti anak yang terhilang. Ngakui, ya aku salah. Dan posisi sebagai orang yang hari ini sebagai suami atau istri, kalau pasanganmu sudah minta maaf dan mau hidup benar, saudara tidak boleh membalas dengan apapun. Hari ini tidak masuk akal gara-gara dia pinjol, saya balas selingkuh. Nah ini kan tidak boleh. Hukum kebenaran ya harus balas baik. Walaupun kita punya suami yang pinjol, kita juga tidak boleh menceraikan. Ya, hikmat minta sama Tuhan buat yang punya suami-suami pinjol, judol, kita cuma bisa berdoa. Ada ayat bagus di Amsal 12 ayat 12 ayat berapa ya? 18. Nah, itu ayat yang bagus. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya pergumulan dengan anak, suami yang bebal. Saudara, waktu saya baca ayat itu, saya berkata, Tuhan, ini ayat peneguhan yang luar biasa. Tuhan memberikan ayat gini. Daripada ini handphone saya nggak bisa buka ayat. Siapa yang bisa tulis di Amsal 12 ayat 18? Feni bisa teks ayatnya. Ayatnya bicara gini. Mulut yang lancang itu hanya seperti pedang. Tangkep ya. Tapi mulut yang bijak itu akan menyembuhkan. Jadi saudara kalau punya suami anak yang bebal, nggak usah banyak mulut sudah. Saudara lebih baik mulut yang bijak itu waktu apa? Ya waktu kita berdoa itu loh, doakan. Tuhan, suamiku pasti berubah, anak-anakku pasti berubah. Daripada kalau kita main tegur, mulut kita itu pasti suatu kali lancang. Namanya orang dalam keadaan emosi, mulut lancang enggak? Jelas. Tapi waktu kita berkata, Tuhan, aku perkatakan anakku berubah, anakku jadi baik, anakku akan jadi anak yang luar biasa, suamiku berubah di tanganmu, bukan di tanganku, anakku berubah bukan di tanganku, tapi di tanganmu. Itu yang kita katakan, itu akan menyembuhkan anak-anak kita, akan menyembuhkan suami kita. Kalau kita memperkatakan suamiku baik, suamiku berhenti judol, anak-anakku berhenti judol, anak-anakku bukan berontak, itu perkataan yang bijak akan menyembuhkan. Ya, jadi sekali lagi Amsal, nah ada orang yang lancang mulutnya yaitu, tetapi lidah orang yang bijak itu menyembuhkan. Jadi kita ngomong itu tidak ada faedahnya. Lidah orang bijak itu pada waktu kita berdoa itu menyembuhkan saudara. Makanya tidak usah banyak main tegur, karena istri-istri memenangkan suami bukan dengan perkataan tapi perbuatan. Lebih baik perkataan kita dipakai hari ini untuk berdoa, maka mendatangkan, nah itu, kesembuhan. Hari ini yuk kita semua bisa loh menyembuhkan anak-anak yang berontak, istri yang tidak pulang, suami dengan lidah yang bijak bukan lancang. Selama kita ngomong anak kita nakal terus, anak kita brengsek terus. Duh, kamu ini kok tidak berubah-berubah, nanti tidak berubah-berubah saudara. Kamu ini ya bebal, nanti bebal sungguhan. Kamu ini ya kebangetan nakalnya, kamu ini kebangetan kurang ajar, nanti kurang ajar beneran. Itu lidah yang lancang. Ya, tikaman pedang, firman Tuhan berkata. Tapi lidah yang bijak itu akan menyembuhkan. Yuk kita hari ini perkatakan. Makanya kenapa tiap hari saya selalu ajarin berkata profetik, karena itu akan menyembuhkan saudara. Yang berikutnya terakhir ya. Jadi semangat ya, gampang ya prakteknya. Saya berusaha singkat padat jelas. Jadi tiap nanti praktek ya, tiap buka mata taruh kepala. Nanti kita praktek sama-sama. Yang terakhir, Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Kenapa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Itu tadi. Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, termasuk saudara dan saya. Semua orang hari ini jangan berpikir Tuhan tidak baik sama suamimu yang jahat, Tuhan tidak baik pada istrimu yang kabur. Tuhan itu tetap pengasih, penyayang, panjang sabar. Dia baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Makanya tiap hari yuk kita berkata,
hari ini, apa yang tidak bisa memisahkan? Kalau saudara baca Roma 8 ayat 35, itu keren saudara. Siapakah yang akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Keren ya. Saudara sampai dijelaskan detail, kamu lagi ngalami apa? Ayo catatan. Penderitaan, tidak ada. Penganiayaan, tetap kasihku ada. Kelaparan, kamu kelaparan hari ini, tetap tidak ada yang bisa memisahkan kamu dari kasihku. Ketelanjangan, bahaya pedang, ada bahaya apa hari ini? Bahaya apa? Kanker, bahaya wanita yang rusak rumah tanggamu, suami, bahaya bangkrut. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Kalau saudara baca, kasih Tuhan itu seperti apa? Itu tadi Mazmur 145. Tuhan pengasih, penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya, baik bagi semua orang, penuh rahmat. Wow, kita kurang apa saudara? Hari ini di tengah kau bangkrut, usahamu sepi, Tuhan bilang gini, nak, besar kasih setiaku. Aku tetap Tuhan yang baik. Aku tetap penuh rahmat. Diingat-ingat, besar kasih setia. Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh rahmat. Itulah kasih Tuhan. Kalau kita berjalan dengan kasih setia, kebaikan dan rahmat, kira-kira saudara, hidup saudara itu seperti apa? Ya aman saudara. Tidak mungkin hari ini hidupmu babak belur. Tenang aja, tenang sudah. 12 bulan ke depan, mulai hari ini, yuk belajar melepaskan kendali dari tanganmu ke tangannya Tuhan. Tangkap ya. Kita stres karena kita masih mengendalikan bangkrut. Kita pegang bangkrut. Gimana Tuhan? Nah ini tangan masih kendali. Tahun ini belajar. Hari ini kita melepaskan kendali kita ke tangannya kendali Tuhan. Izinkan Tuhan yang mengendalikan. Saudara, bangkrut dikendalikan Tuhan. Beruntung. Hoki, sudah percayalah. Bangkrut, hari ini rumah tanggamu hancur. Jangan pegang erat engkau yang mengendalikan. Kau mau kendalikan suamimu, engkau akan hancur. Engkau mau mengendalikan anak-anakmu dengan kekuatanmu, engkau makin terpuruk. Engkau mau mengendalikan orang sudah bangkrut, masih berusaha sok pinter. Saudara pasti akan tambah terpuruk. Yang bangkrut, berusaha kendalikan sendiri, terpuruk. Kita mau datang ya malam ini, saudara datang sama Tuhan. Akui kesalahan saudara selama ini karena kita tidak melepaskan kendali masalah kita ke dalam kendalinya Tuhan. Kita berusaha mengendalikan hidup kita dengan kekuatan kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara mau diberkati tahun ini? Yuk kita mau belajar melepaskan kendali kita. Selama ini kita stres karena kita berusaha mengendalikan bangkrutnya kita. Kita berusaha mengendalikan suami istri yang tidak pulang. Kita berusaha mengendalikan kekuatan kita untuk mengendalikan anak-anak kita, kanker kita, kesehatan kita. Kita semua bukan pengendali yang baik, tapi Tuhan pengendali yang baik. Kita mau praktek ya, prakteknya gini. Tiap pagi ingat ya, profetik, saudara mulai buka mata, mulai taruh tangan. Tuhan, aku percaya hari ini berkat ada di atas kepalaku. Engkau memberikan perlindungan, kekuatan, pemeliharaan. Itu akan memagari hidupku sepanjang hari. Aku percaya tidak ada seorang pun yang bisa merebut aku dari tanganmu. Berarti aku aman dan tentram di dalam tanganmu. Kita percaya, mulai saudara berkatakan, ada hujan berkat,
ya pada waktunya ada buah yang manis yang aku tuai, bahkan ada keamanan dan ketentraman. Saudara bisa sebutkan ini, dan aku percaya tidak ada bisa seorang pun yang bisa merampas kebahagiaan dari hidupku, karena engkau sudah tahu jalan hidupku, ada sukacita yang berlimpah-limpah, ada nikmat senantiasa. Orang benar itu tidak mungkin hidupnya tidak bisa sukacita, saudara. Tuhan sendiri loh berkata, sukacita berlimpah-limpah. Nikmat berarti syukuri, jalani, nikmati, syukuri. Tuhan, aku percaya ada sesuatu kasih-Mu yang tidak bisa memisahkan aku dari kasih-Mu. Yaitu apa, saudara? Aku berjalan dengan kasih setia-Mu. Hari ini aku berjalan dengan rahmat-Mu yang penuh, dan aku berjalan dengan kebaikan Tuhan. Saudara, hari ini pastikan besar kasih setia Tuhan, baiknya luar biasa, bahkan rahmat-Nya penuh rahmat. Hari ini saudara bisa lakukan langkah profetik singkat, padat, jelas, tapi kekuatan ini akan bisa punya kekuatan menggeser gunung. Ingat ya, berulang kali saya selalu ingatkan, saudara boleh hari ini bangkrut, saudara boleh hari ini lunglai. Itu tadi, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Saudara, faktanya saudara terkulai. Orang bangkrut itu terkulai. Rumah tangga hancur, terkulai. Hari ini kita seperti orang yang di ICU. Orang ICU gitu ya, terkulai semua. Kabel-kabel semua. Tapi percayalah, di dalam ICU, Tuhan tetap pegang kendali. Apapun Tuhan berkata, nak yuk, engkau sudah di ICU, jangan sok hebat. Engkau sudah di ICU, lunglai, lemas. Engkau sudah sepertinya mau padam. Lihat ya, sumbu yang akan pudar. Orang di ICU itu sumbunya sudah, nafasnya cuma gini. Alat bantu, saudara. Tapi percayalah, Tuhan punya pesan hari ini. Yang lagi di ICU, sudah lunglai, lemas, mau rasanya nafas tinggal satu-satu, bangkit. Lepas kendalimu. Wong orang sudah di ICU masih berusaha sok-sokan mengendalikan. Tidak bisa, saudara. Sudah di ICU, masih ada harapan, masih. Ketika kita mulai lepaskan kendali tangan kita ke dalam tangannya Tuhan. Amin. Maka hari ini engkau akan lihat Tuhan berkata, tidak ada yang bisa merampas hidupmu dari tanganku di ICU sekalipun. Tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan yang jadi milikmu di ICU sekalipun. Tidak ada yang bisa hari ini memisahkan engkau dari kasihku di ICU sekalipun. Dokter angkat tangan. Semua obat sudah tidak bisa masuk. Tapi aku adalah dokter saat engkau di ICU. Aku masih pegang kendali. Tidak akan putus. Sumbu itu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Sampai aku menjadikan hukumku menang. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Berkat akan kembali. Apa yang hilang akan aku kembalikan. Sampai engkau bisa bayar hutangmu lunas. Dan engkau masih punya sisa 12 bakul penuh. Selama 1 tahun, selalu 12 bakul menyertai orang benar. Bakul pertama Januari hari ini masih ada 2, sisa 11 bakul tersisa. Jangan takut. Saudara, hari ini habiskan, tidak usah serangan. Tuhan minta 12 bakul kembali, tidak usah. Saudara, cukup diberkati 1 bakul 1 bulan. Itu sudah lebih dari cukup. Engkau bisa hidup terpelihara, bayar angsuran, dan masih punya hidup sisa selebihnya 11 bakul ke depan. Hidup dengan anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat ya. Doakan minggu depan saya sudah pulang karena sudah mulai onsite semua. Surabaya sudah mulai onsite.
Jakarta onset semua ya. Saya juga rasanya sudah kangen bakso saudara, kangen pulang ya. Tapi saya harus masih pelayanan sekali di Philadelphia dan di New York ya. Doakan saya masih pelayanan sekali di Philadelphia sama di New York. Yang ada di New York, di Philadelphia, seputaran New Jersey bisa ketemu saya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa kekuatan-Mu mengalir secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tahun ini kami tidak mau terkulai lemas di ICU. Kami melepaskan kendali hidup kami ke dalam kendalinya Tuhan. Dan ketika Tuhan mengendalikan, maka semuanya pasti aman dan tentram. Hidup kami bahagia, hidup kami juga akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih juga buat bantuan doanya sehingga ya anak saya yang lamaran juga semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Semangat semuanya.